Selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, selama itulah bangsa Indonesia menentang penjajahan Israel. Soekarno. Kemerdekaan kita, Afrika Selatan, tak lengkap tanpa kemerdekaan Palestina. Nelson Mandela. Haya, sebuah novel. Karya Helvi Tiana Rosa dan Beni Arnas. Bab 1. Awas, anjing galak. Adin tidak pernah mengira kalau pagi yang sakral bagi Rahmat Ashraf Pranaja justru menyeretnya pada kekacauan seperti ini. Kekacauan yang mau tidak mau harus ia hadapi, sebab keadaan sudah mengisapnya hingga ke dasar pusaran. Ia tidak mungkin mundur, apalagi untuk sekadar memberikan klarifikasi bahwa ia bukanlah aktor semua ini, ia hanyalah cameo sebuah film yang tak sempat ia baca utuh skenario sebelum menandatangani kontrak, bahwa ia hanya apes ketiban getah ketika Rahmat sedang makan nangka. Namun siapa mau percaya? Baiklah. Katakanlah ada yang mau percaya, tapi menyatakan kalau ia tak terlibat sama sekali, sebenarnya tidak sepenuhnya benar, alias kedengarannya tidak terlalu sesuai dengan keadaan. Lagi pula, katakanlah pada akhirnya Rahmat akan digelandang aparat dengan stempel bersalah di dahi atas semua kecerobohannya. Tapi, tentu sebagai sahabat ia takkan tinggal diam, apalagi bertepuk tangan atas kemalangan yang menimpa laki-laki berambut tipis nyaris pelontos, yang kadang semaunya saja ia juluki jurnalis mualaf atau liberalis baru insyaf, atau julukan lain yang sebenarnya dibunyikan untuk menegaskan kedekatan mereka itu. 20 menit lalu, Adin tahu kalau ada yang tak beres. Sebelum ketukan pintu yang terdengar agak serampangan itu singgah di gendang telinganya, derap langkah orang-orang di kejauhan yang makin lama makin dekat, membuatnya bergegas mengambil kain gendongan dan menaruh gadis 5 tahun itu di dalamnya. Gadis kecil itu, seperti selalu percaya dengan apa yang Adin lakukan, menurut saja. Maka begitu matanya menangkap kedipan Ria yang tiba-tiba, Adin refleks menafsir bahasa tubuh pengasuh Haya itu sebagai seruan untuk melarikan diri. Ia makin yakin kalau pembacaannya menemui kebenaran ketika pintu belakang panti yang biasanya tertutup rapat malah terbuka lebar. Gadis superiweh beraksen Melayu itu tentulah sudah mempersiapkan semuanya. Lagi-lagi pikirnya waktu itu. Meskipun begitu, mulanya Adin sempat ragu. Ketika langkah-langkah lebarnya menginjak hitungan ke-9, ia sempat menoleh ke belakang. Di sana Ria justru memandangnya dengan tatapan aneh bin ganjil yang gagal ia terjemahkan. Apakah itu artinya gue salah mengeksekusi bahasa tubuhnya? Batin Adin agak kesal. Atau, kepalanya tidak memberi opsi lain. Ia harus bergerak cepat. Naluri jurnalis yang menyukai hal-hal baru bekerja, bahwa dalam keadaan tak menentu, tidak ada yang bisa dipegang bin dipercayai, selain intuisi yang menuntutnya segera menjauh dari bahaya yang menyala-nyala di kejauhan. Ia makin yakin melanjutkan pelariannya ketika samar-samar mendengar teriakan Ria agar ia menjauhi permukiman. Banyak orang tak dikenal mengarah ke permukiman. Jaga gendongannya, Pak Ci. Itu bukan barang. Lanjut gadis itu masih dengan teriakan yang tertahan. Untung Adin pernah berjalan-jalan melihat-lihat lingkungan sekitar panti asuhan Budi Mulia dalam beberapa kali kunjungannya ke Ciamis, sehingga sedikit banyak ia tidak buta jalan. Setelah 15 menit berlari di dalam hutan, Adin merasa rombongan orang tak dikenal itu gagal mengendus jejaknya. Ia sempat tersenyum lega, meskipun ia tahu kalau ia belum sepenuhnya boleh lega. Adin memutuskan untuk beristirahat. Ia butuh tempat merenggangkan otot dan pikiran, sekaligus minum untuk mengganti cairan tubuhnya yang sudah keluar dalam bentuk keringat sepanjang pelarian tadi. Senyumnya mengembang, tatkala melihat rumah semi-permanen yang berdiri sekitar 30 meter dari hutan tempat ia bersembunyi. Meskipun dalam bentuk rumah dengan batako yang belum diplester, penampakan tempat tinggal itu, di mata Adin, lebih mirip pondokan. Tabir seng yang memagari
Sample complete. Ready to continue?